properti, perkebunan, macam-macam yang sudah diinvestasikan, tidak hanya di Arab Saudi, tetapi juga di Malaysia sendiri dan di negara lain begitu. What? Hi everyone, welcome back to my channel and this is Ahmad Sastra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us, and today I'm not alone. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mister. Thank you so much for coming. Yes, I'm here again. You are in black today? Yes, I'm in black today. Yes, man in black. Yeah. Okay, Mister. Today we have one video to be reacted. Yeah. Masih berkaitan dengan beberapa event terakhir, yaitu berangkat haji. Oh, ibadah haji. Kan ibadah haji ya, yang Indonesia. Kalau di Indonesia ibadah haji tahun itu benar-benar kontroversi ya. Kenapa? Karena kenaikan ibadah hajinya cukup tinggi banget, cukup signifikan. Dan juga dengan adanya berita tentang makanan yang tidak sesuai dengan harga yang dibayar ya. Kemudian juga kita habis pandemi, kemudian dinaikin dengan harga yang cukup tinggi, itu benar-benar membuat jemaah haji kita ya sedikit merasa kesusahan ya untuk memenuhi semua kebutuhan di panjang ibadah haji tersebut. Nah, Mister, as you know that ketika orang mau berangkat haji, itu kan uangnya ditabung kan? Betul, dari beberapa tahun sebelum berangkat ya. Ya, oleh di pemerintah. Betul. Uang itu dipakai buat apa ya setelah mereka tabung itu? Dikit aja atau gimana? Tidak tahu. Aku juga tidak tahu. Uangnya dipakai buat apa? Aku tidak tahu. Sungguh aku tidak tahu. It's a very really a question from me. Mungkin aku taunya ya karena itu tabung ya, diendapkan saja sebagai sebuah tabungan. I don't know. Sayang banget ya. Iya, kalau jadi misalnya ditabung. Berbeda dengan Malaysia. Makanya kenapa tabung haji Malaysia itu benar-benar dipuji. Oke. Kamu akan surprise melihat video ini langsung daripada dosen UI atau pensyarah Universitas Indonesia yang menyatakan ini, bahwasanya persiapan dan pelaksanaan pelayanan haji di Malaysia lebih baik dikarenakan ini, dan ini sudah terjadi selama bertahun-tahun. Coba kita lihat, aku juga penasaran. Everyone, without any further ado, here we go. 1, 2, 3. Oh, ada Zulkifli juga. The former vice president. Halo Sobat Bisnis, berjumpa kembali bersama saya Ririn Oktaviani di podcastnya Bisnis Indonesia. Baru-baru ini Kementerian Agama mengusulkan untuk menaikkan biaya perjalanan ibadah haji 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Badan Pengelola Keuangan Haji menyebutkan bahwa alasan dari Kementerian Agama menaikkan biaya BP tersebut secara signifikan adalah salah satunya posisi keuangan dari BPKH. Seperti apa sebenarnya nasib dari calon-calon jamaah haji ini? Seharusnya kan Kami akan lebih membahasnya BPKH langsung itu bersama Badan dengan Ibu Pengelolaan Keuangan Rahmatina Haji. Kasri selaku Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Universitas Indonesia. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Mbak Riri. Kenaikannya cukup signifikan ya Bu ya, dari 39 juta menjadi 69 juta yang ditanggung oleh calon jamaah haji. Nah, ini 30 juta naiknya. Ini dirasa sudah tepat Bu alasan-alasan yang diberikan oleh Kementerian Agama? Ya, ini memang sebuah isu yang sangat hangat diperbincangkan ya pada saat ini, karena ini menyangkut hajat orang banyak, khususnya para calon jemaah haji ya. Memang kenaikannya agak mengagetkan, Mbak. Dari 39 juta, ini naik menjadi 69 juta. Jadi kenaikannya sekitar 30 juta gitu. Nah, hampir 2 kali lipat. Kalau menurut saya memang sesuatu yang harus dikaji ulang oleh pemerintah, karena kenaikannya pertama besarannya signifikan sekali, kedua ini juga diusulkan pada saat kondisi masyarakat masih berusaha pulih dari pandemi. Yeah, that's right. Dan cuma beberapa bulan menjelang keberangkatan haji itu sendiri. Sebenarnya kalau kita lihat penjelasan dari pemerintah, khususnya Kementerian Agama, alasan utamanya kan karena kenaikan biaya masyair ya di 3 tempat itu, Arafah, Mina, dan Musdalifah, dari sekitar 7 juta menjadi 22 juta. Dan ini kewenangan pemerintah Arab Saudi. Nah, ini jadi sesuatu yang memang agak sulit begitu ya, dan ini tidak diprediksi sebelumnya karena tidak pernah kenaikan yang sedemikian besar.
Nah, kemudian yang kedua memang ada faktor inflasi. Tapi kita tahu bahwa inflasi ini terjadi secara global dan di Indonesia sendiri, di Saudi juga ya, itu sebenarnya relatif tidak terlalu besar lah. Betul. Tidak terlalu melebihi perkiraan, kurang dari 2 digit gitu ya. Indonesia sekitar 5%. Nah, jadi kalau dikatakan inflasi menjadi penyebab utama, ini mungkin kurang tepat ya, karena inflasinya tidak terlalu besar. Nah, tetapi memang faktor tadi kenaikan biaya yang dikenakan oleh pemerintah Saudi biaya masyair itu besar. Itu kan sekitar berapa? 15 ya? Kalau kita melihat dari pengelolaan, kita cukup bisa besar membandingkan dengan negara tetangga yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia adalah Malaysia. Pengelolaan untuk keuangan ibadah haji sendiri di Malaysia seperti apa sih, Bu? Nah, kalau kita berbicara negara tetangga ya, Malaysia, ini kita harus pahami dulu bahwa pengelolaan haji di Malaysia oleh negara itu sudah dimulai semenjak tahun 1963. Ketika Malaysia mendirikan yang namanya Lembaga Tabung Haji. Nah, Lembaga Tabung Haji ini fungsinya adalah mengelola dana haji dan dia investasikan, Mbak, ke dalam berbagai aset. Dia beli tanah dan akomodasi di Saudi. Sehingga ketika sekarang, misalkan sekarang ada kenaikan harga, jemaah Malaysia itu tidak terlalu merasakan dampak negatif ya, karena propertinya punya pemerintah mereka begitu. Oh my god. Investasi yang cukup beragam. Properti, perkebunan, macam-macam yang sudah diinvestasikan, tidak hanya di Arab Saudi, tetapi juga di Malaysia sendiri dan di negara lain begitu. Pembiayaan haji. Betul. Sebenarnya sama ya. Haji dikelola oleh lembaga pemerintah, LTH, Lembaga Tabung Haji. Kemudian masyarakat yang membayar setoran awal, nanti mereka akan membayar sisanya dan sebagian dari nilai manfaat. Jadi model bisnisnya sama. Pengelolaannya lebih awal dibandingkan Indonesia dan lebih baik. Lebih baik. Universitas dosen UI. Misalkan kalau kita berbicara mengenai aturan dan instrumen investasi. Jadi kalau pengelolaan haji BPKH ya, untuk mandat investasinya itu kan Undang-Undang 34 tahun 2014. Nah, di situ dikatakan bahwa investasi BPKH itu cuma bisa pertama instrumen dalam negeri. Dia nggak bisa tuh kalau mau beli saham di luar negeri, nggak bisa. Kenapa? Kemudian portofolionya juga diberikan batasan. Misalnya emas itu maksimal 5%. Padahal kita tahu beberapa tahun terakhir emas itu yang sangat cemerlang gitu kan. Itu yang terjadi. Tapi maksimal 5% aja dibatasi undang-undang. Kemudian 20% undang-undang yang membatasi penempatan ya. Kemudian juga 10% untuk yang lainnya, dan 65% itu untuk surat berharga syariah. Nah, hanya sebatas surat berharga syariah. Syariah itu kan returnnya nggak cukup signifikan nggak kan, paling berapa persen gitu ya, 5%, 6%, begitu, 7%. Nah, jadi ini menurut saya salah satu aturan yang ikut membatasi ya kemampuan BPKH untuk bisa mengoptimalkan nilai manfaat dari dana haji. Okay. You guys always say that this channel ini mulutnya sastra, mulutnya Ajis, mulutnya Tika yang selalu bikin bual-bualan, over proud tentang Malaysia, selalu membangga-banggakan Malaysia, selalu ini. You have to know, kita ngomong tuh selalu ada fakta, kita selalu ngomong ada sumber yang bisa dipercaya, dan kali ini look at that, kita cuma shut our mouth up this time, and this dosen Universitas Indonesia, pensyarah, langsung ngomong bahwasanya pengelolaan jemaah haji di tabung haji Malaysia jauh lebih bagus. Kenapa? Alasannya benar-benar bikin kita boom. It's mind blowing. Nangis nggak kamu? Itu adalah God. Usaha dari 63 sepanjang 1963. Usaha sepanjang usia beberapa pemerintahan ya, berarti kan aku nggak ngerti maksudnya gini. Motivasinya apa sebuah negara membeli tanah, menginvestasikan uang tabung haji dengan membeli tanah, membeli perkebunan, properti di negara Arab Saudi, di negara-negara dan di Malaysia juga. Itu kan tidak ada hal lagi lain yang dipikirkan selain kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya.
ketika mereka beribadah haji. Itu saja yang ada di pikiran para pemimpin Malaysia di saat itu, di ketika itu, dan dilanjutkan, diwariskan ke pemerintahan selanjutnya. Dan alhamdulillahnya terberkatilah para pemerintah Malaysia. Hal-hal baik ini dilanjutkan dengan sangat baik sampai hari ini dan diakui oleh banyak orang, termasuk imam di Tanah Suci. Betul. Ya, Syekh, kemudian juga termasuk pensyarah Universitas Indonesia. Salah satu universitas terbaik dengan peneliti terbaik di Indonesia. Aku mau nangis loh, Mister. I mean like it's happening from 1963. Kenapa kita tidak belajar dari Malaysia? Kenapa kita membuat undang-undang itu yang merugikan diri kita sendiri, yang membatasi diri kita sendiri? Ada kepentingan apa di situ? Padahal kalau dibandingkan jumlah jamaah haji tiap tahun di Indonesia itu kan jauh lebih besar. Jadi harusnya tabungannya juga jauh lebih besar dengan apa yang investasinya juga jauh lebih besar, Mister. Betul. Preparationnya juga harus jauh lebih baik. Betul. Coba kalau dari dulu, sejak dahulu saja dibelikan tanah untuk dibangun hotel, wisma, apartemen. Kita milik sendiri, dan haji itu kan sesuatu yang pasti ada di tiap negara gitu kan, forever, abadi, dan keberangkatannya pasti ada. Betul, gitu. Allahu Akbar. Jadi apa ya? Aku nggak mau ngomong macam-macam, tapi silakan kalian nilai sendiri sih, Mister. Gimana menurut Mister? Do you want to say something? About Indonesia. About Indonesia. I don't know. The thing is, aku cuma mau bertanya, kenapa tidak merubah? Kenapa Pak tidak merubah? Kenapa terdiam dengan aturan-aturan yang membelenggu diri kita sendiri, yang merugikan orang kita sendiri? Look at that, 30 juta naiknya, Pak. Beberapa bulan sebelum keberangkatan, gimana tuh? Jemaah haji kita harus cari 30 juta dalam beberapa bulan. Tidak semua orang seperti Bapak. Allahu Akbar deh, Pak. Iya. Oh my God. Mungkin menurut para para orang-orang yang memiliki kuasa itu, keberangkatan haji, fasilitas haji belum terlalu penting untuk diurusi gitu. Pak, masih ada dari tahun 1963 Malaysia sudah ada ide brilian ini yang tidak terpikirkan oleh Bapak. Kenapa, Pak? Iya. Contek sedikit lah Malaysia itu. Lihat sedikit lah, copy sedikit lah dari Malaysia itu. Apa-apa. Malaysia pun tak keberatan jika kita copy apa yang menjadi sistem mereka. Jika untuk kebaikan banyak orang, mereka juga kan lebih berkah kok, Pak. Kenapa dari tahun 63 ini 2023? Astagfirullahaladzim. Maksud aku banyak loh, Mister, orang yang dikorbankan. Betul. Rakyat Indonesia yang berangkat haji tiap bulannya itu beratus ribu orang. Kenapa tidak boleh investasi di luar negara? Kenapa hanya di Indonesia? Untuk apa peraturan itu coba? Kenapa sih tidak bikin peraturan yang lebih melihat kepada rakyat? Setiap tahun pasti akan ada, Pak, orang yang dikirim jemaah haji. Harus sustainable ya harusnya. Benar, harus berkelanjutan gitu loh. Ya, it shut my mouth up gitu to see that Malaysia, oh my God, tahun 1963 mereka udah berpikiran secemerlang itu, Mister. Investasi di semua negara, di beberapa negara, di Arab ada properti, ada perkebunan. Hey, Allahu Akbar. Jadi sekarang mereka pakai apa? Pakai fasilitas negara mereka sendiri. Betul. Yeah, I just try I just try to be positive. I don't find any positivity from 1963 to 2023. And we stay still with the regulation. I don't find any positivity. This time no positivity. I don't know. Ya, kita berdoa saja semoga kita termotivasi. If you know better than us, give us in the comment box. Let us discuss that so we can read and we can reply you. Emosi gitu. sangat. Kan Allah Akbar, Mister. Orang dorong bakso berpuluh-puluh tahun, Mister. Menabung, Mister. Dorong bakso yang mungkin setiap hari itu untungnya cuma berapa, disisihkan untuk naik haji. Allahu Akbar. Ya, Allah Akbar. Sedih ya, Mister. Sedih. Ternyata banyak loh jalan keluarnya kalau mau dipelajari. Karena haji ini adalah ibadah yang setiap tahun dan pasti ada di negara Indonesia pasti mengirimkan jemaah haji. Kita sudah tahu pasti Malaysia sudah punya sistem ini gitu. Dan ini sudah terbuka ke Malaysia. Oh, mereka ada penginapan sendiri, ada hotel sendiri gitu.
Kenapa nggak dari dulu kita contek, kita copy, kita ambil lah sistem itu. Ya karena politik di atas segala-galanya at the end of the day. Aku hampir ngomong yang tidak. Tahan. Jadi ini yang bisa kita lakukan diskusi di channel ini, dan alhamdulillah beberapa isu kita kemarin ada perbaikan juga, dan semoga juga ini video kita didengar oleh orang banyak dan setidaknya memberikan masukan yang baik untuk kemajuan, untuk perbaikan jemaah haji berikutnya. Amin, Allahumma amin ya Allah. Okay everyone, that's all from us. So that you find this very good. You find this very good, don't forget thumbs up when you're new to this channel. Kabar super masuk from Indonesia. Malaysia boleh banget. Insyaallah Indonesia harus bisa please, bisa dong ya. Bye everyone.